Namanya Sahdu. Iya. Sahdu toh? Iya. Syahdu. Bu Sahdu dari mana Bu Sahdu? Apa? Dari mana? Toraja. Toraja mana? Sulawesi. Serius? Iya. Kok di Purworejo kenapa? Ada acara apa? Nikah dengan suami. Iya. Suaminya pakai topi itu? Iya. Sudah berapa lama nikah? Baru 5 tahun. Oh, baru 5 tahun. Sudah punya anak? Belum. Pak, suamimu Suyono pekerjaannya apa? Pengangguran. Pengangguran. Yon, kerja Yon. Terus kalau Mbak Sadu pekerjaannya apa? Pengangguran. Suyono pengangguran, Sadu pengangguran. Iya. Terus untuk hidupnya gimana kok pengangguran? Percaya sama Allah. Ya. Iki kiai kudu belajar karo Sahdu iki. Dan selama 5 tahun pernikahan ini alhamdulillah lancar-lancar saja. Lancar saja. Bisa makan. Bisa. Dapat duitnya dari mana? Dari mana-mana. Dari mana-mana. Dari saudara atau siapa? Dari apa? Terus yang mau tanyakan apa? Mbak Sahdu yang yakin makanya dikasih oleh Allah. Jadi nggak ada bedanya Mbak Sahdu dengan burung empret. Saya minta Wewin Solution. Agak yang dekat mic-nya agak Wewin dekat. Solution untuk segala masalah. Yang paling inti, yang pokok sekali, 5 saja dari Ustadz. Win-win solution tentang apa? Tentang masalah hidup. Percaya sama Allah. Satu, percaya sama Allah. Belum. 2, lebih percaya lagi sama Allah. 3, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala nabi Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma sholli salatan kamilatan taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu bir raghaibu wa husnul wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin biadadin kulli ma'lumilak. Sallu ala Nabi Muhammad. Untuk semua hajat kita dan hajat bangsa Indonesia. Al-Fatihah. Beli semongko di pasar Minggu. Ada gajah minumnya susu. Hai orang Purworejo, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Malam hari ini adalah titik awal saya roadshow
dalam rangka Gema Merah Putih. Program yang saya inisiasi untuk menyampaikan agenda-agenda pemerintah sekaligus serap aspirasi dari masyarakat. Pertanyaannya kenapa saya milih Purworejo? Pertanyaannya kenapa saya milih Kemiri? Karena Purworejo luar biasa. Maka ketika anak-anak saya bilang, "Bah, kita mulai dari mana? Ada usul enggak?" Kalau sholawatan semalam saya dari Bantul, kalau konser saya minta dari Purworejo. Alhamdulillah hari ini semuanya berjalan dengan lancar, termasuk tadi sore ada ibu-ibu sok seksi pada senam di sini. Tapi kita syukuri alhamdulillah. Hari ini tepat tanggal 10 Muharram. 10 Muharram atau yang kita kenal dengan Asyura. Ini masih hari yang istimewa. Hari ini saya sengaja mengajak dari semua teman artis, saya tanya, kira-kira orang Purworejo pilih siapa? Ternyata banyak yang usul untuk mendatangkan Aftersen. Karena di sini banyak para janda yang mengidolakan Mas Hasan. Maka awakmu lungguh wae sing tenang, rasa kaken iyik, yo ora ragat toh. Saya datang ke sendiri, bawa panggung sendiri, tak bawakan artis sendiri, tak biayai sendiri. Alhamdulillah dikancani karo BSI. Tepuk tangan untuk BSI. Nah, kawan-kawan begini, gratis rupamu, kowe kon bayar ya melayu rupamu. Enggak cuman gratis, nanti berani tanya jawab sama saya, yang berani tanya atau berani jawab saya kasih uang. Jika kamu tidak bisa menjadi pensil untuk menulis kebahagiaan orang lain, jadilah penghapus untuk menghapus kesedihan orang lain. Itu quote saya yang saya sampaikan di Pondok Al-Fadlu Wal Fadilah Kendal. Atau nanti malam, nanti habis ini ada yang mau buat quote, nanti tak kasih hadiah. Jangan datang seperti senja, datang membawa keindahan, pergi membawa kegelapan. Dari siapa itu? Dari Taufik Rupo Maghrib. Sebelum saya sampaikan program-program pemerintah, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, 10 Asyura ini hari yang istimewa. Yang kurang istimewa tukang sound systemnya. Kamu jangan membuat malu saya. Jadi hari ini, oh bosok ini. Cek. Artak seneni sing gawa sound ya aku dhewe. Ketoknya tukang soundnya mangkat nguyuh, mangkat ngaji nguyuh ora cewek gitu. Jadi begini, hari ini kita diingatkan pada banyak peristiwa. Peristiwa-peristiwa ini mau saya sampaikan, apapun masalah yang Anda hadapi hari ini, baik masalah pribadi, masalah masyarakat, atau masalah yang lebih besar, yakinlah masalah itu pasti akan bisa teratasi dan pasti akan mendapatkan solusi. Amin. Saya yakin semua yang hadir semuanya punya masalah. Yang jomblo punya masalah tidak ketemu dengan jodohnya. Yang sudah menikah punya masalah dengan pasangannya. Yang punya anak punya masalah dengan anaknya. Yang punya jabatan bermasalah dengan jabatan. Semuanya punya masalah. Tapi hari ini perlu saya sampaikan satu hal. Bapak Ibu adik-adik, di bulan Muharram kita diingatkan pada satu peristiwa di mana Nabi Adam alaihissalam ketika dikeluarkan dari oleh Allah dari surga, kemudian tobatnya Nabi Adam diterima, itu terjadi di bulan Muharram. Suro. Itu artinya apa? Siapapun Anda hari ini yang punya banyak dosa, punya banyak kesalahan, tobatlah. Yakin tobatmu diterima oleh Allah. Amin. Yang nggak punya dosa ngacung, top ranti dosa. Cah cilik soalnya cah cilik ini nguyuh ning ndur panggungnya ra dosa. Ora percaya nguyuh ning kene diantemi karo Taufik.
Jadi Nabi Adam itu pernah punya salah, dan doanya Nabi Adam, tobatnya Nabi Adam dikabulkan oleh Allah terjadi di bulan Suro. Maka malam hari ini siapapun yang punya dosa bertobatlah, termasuk saya bertobat. Karena saya meyakini bulan Muharram ini dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Yang pertama. Yang kedua, Nabi Nuh pernah diuji dengan banjir bandang sampai anaknya yang namanya Kan'an ikut tenggelam. Dan ternyata perahu dan nahkodanya Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah, mendarat di atas pegunungan. Itu terjadi di bulan Muharram, bulan Syuro. Syuro itu dari bahasa Asyuro. Karena orang Jawa ngomong Asyuro susah, A-nya hilang jadi Suro. Untungnya yang hilang A bukan Ro. Kowe rasa bengok-bengok cangkemku viral meneh. Aku takut. Malah mancing-mancing, aneh rone ilang dadi apa Gus? Ora usah mancing toh. Malah sing cilik banter nih. Kowe tak sandet reso sunat lho kowe. Cah cilik malah ndekem karo cewek ayu. Iya. Jadi Nabi Nuh mendapatkan solusi dari ujian yang dihadapi. Itu Allah kasih solusi terjadi di bulan Syuro. Apalagi Gus, masih banyak. Ada seorang nabi yang pernah dibakar, namanya Nabi Ibrahim. Dibakar oleh seorang raja kafir, namanya siapa? Raja Namrud. Ternyata Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud. Itu juga terjadi di bulan Syuro. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, Allah cukup katakan kepada api, qulna ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Dibakar le ora panas, dingin kademen. Ampun Gusti Allah kok wadake dukunmu. Sakti. Nabi Yunus itu pernah dimakan oleh ikan paus, dan Nabi Yunus keluar dari perut ikan itu juga terjadi di bulan Syuro. Nabi Yusuf pernah dipenjara karena difitnah. Jadi hari ini Anda mohon maaf, kalau hari ini Anda dibenci di medsos, ingat teori saya. Anda hari ini kalau dibenci bukan berarti Anda salah, tapi mungkin Anda terlalu bersinar. Wow. Sehingga sinarmu membuat mereka yang hatinya gelap menjadi silau. Maka yang terjadi apa? Kamu dibenci gara-gara kamu terlalu bersinar. Mungkin wajahmu terlalu subuh. Beda kalau Taufik maghrib. Wes santai Pek. Kuhutmu bagus. Kamu nanti tak kasih uang yang pertama kali. Tapi tiga ngeslot tak ajar. Modalnya piro? 4.000 yo, 5.000. Nah, Nabi Muhammad ketika setak berdakwah di kota Mekah, saya baru pulang haji 2 minggu ini. Semoga semua yang hadir segera dipanggil oleh Allah. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Mekah Madinah. Cangkemmu kesusu. Mau segera dipanggil oleh Allah, amin. Bisa mate. Nabi Muhammad setak berdakwah di kota Mekah, kemudian beliau memutuskan untuk berangkat ke Madinah. Itu juga terjadi di bulan Muharram, yang kemudian dijadikan tonggak tahun baru Islam. Yang apa dengan nama tahun baru, yang apa dengan nama-nama bulan Islam, bulan Hijriah, angkat tangan langsung tak kasih uang. Iki sing gendong anak iki. Pinjam mic-nya. Mic. Itu. Ada yang turun ke sini. Itu ibunya itu. Bu, ini Bu. Pokoknya apal tak kayak duit, orang apal tak dendo. Berdiri Bu, berdiri Bu. Berdiri. Berdiri aja nggak apa-apa.
Namanya siapa? Namanya Nur Lailatul Isnaini. Nur Lailatul Cahaya malam kedua. Iya. Nur ki cahaya, Lailah ki malam, Isnaini ki dua. Cahaya malam kedua. Jangan-jangan istri kedua. Iya. Oh satu. Oh kamu suaminya. Suaminya. Bu Nur rumahnya mana Bu? Petanan. Petanaan Kebumen. Nggih. Oh. Kok ngapusi ki lho? Pekerjaannya apa Bu? Bakul oyong. Bakul oyong. Nggih. Oyong-oyong. Oyong ki apa? Oyong gambas. Oh, gambas. Oyang-oyong ngono lho. Gambas. Iya. Oyang-oyong. Oyong. Bakul es teh mbahmu kuwi ya bakul es teh. Kamu jangan bilang es teh, aku trauma. Pekerjaannya oyang-oyong. Oyang. Kalau suaminya pekerjaannya apa? Bakul es teh. Bakul es teh mah. Lah tenan. Alah, kowe pengen viral, pengen sugih rupamu. Amin. Ya udah sebutkan nama bulan Hijriah. 1. Muharramun. Muharram. Safaran. Terus Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajabun, Sa'banun, Ramadanun, Sawalun. Terus Kok tadi Dzulhijjah. tepuk tangan untuk Bu Nur Laila. Di dompetku tak kayak duit Nur Laila. Sing akeh, Gus. Apa nih? Bualang. Nganggur saulan, Kenapa kok nganggur sebulan? ngeluh. Nganggur sebulan ngeluh. Ya udah. Diweani BRI terus. Iki BSI. Sujono. Oh, Sujono. Kamu kalau tak kasih uang untuk beli apa? Untuk apa? Kayak modal es teh. Iya ya. Bar libur sak bulan. Lah kenapa ngono-ngono libur? Lo ngeluh wis tau. Ngeluh ngapa ya kelon bae ya. Tambane kuwi. Tambahnya ngeluh kelon, cangkemek. Iki piye petanaan ya? Orang cocok temen. Ya wes. Bener untuk modal. Insya Allah. Yaudah modal ST 500.000. Alhamdulillah. Nek iso ditambahi. Itu namanya orang toma. Wes nggo. Semua wanita seperti itu. Halah sapa sing kondo? Sok-sokan. Kalau nggak gitu katanya suami kurang. Aku ngerti, cewek itu hatinya seperti rekening bank. Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Kok tahu? Oke, tok rupamu kayak kotak infak kok. Mulakno kula gah nek Malah takon kok Seneng tahu kowe. barang ini. Taufik mau nggak apa Taufik? Kowe rasa oke kayaknya, kowe ora ngarep 50 wae nya kowe. matur nuwun, Gus. Alah salim-salim barang. Nanti. Gitu kulur saya tak ajar ya baik. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Artinya apa? Dari sejarah yang tadi saya sampaikan, bahkan sekelas Nabi pun diuji. Tapi walaupun mereka diuji, mereka yakin solusi itu pasti datang. Makanya kenapa saya selalu mengatakan manusia punya kendala, Allah punya kendali. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Tugas kita mengangkat kedua tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Malam hari ini saya ajak Anda untuk yakin, apapun masalah kita diselesaikan oleh Allah. Amin. Sagede-gede ini masalahmu, lah gede masalahku. Aku mending dicurhati, Gus, saya dibenci sama orang sekampung. Kamu cuma dibully sekampung, aku se-Indonesia, bro. Gagah aku, enteng. Apa meneh mau dirasani karo wong kemiri enteng. Oke? Santai mawon. Apa meneh urip ning kampung yuyu sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean. Sing kakean cangkem jenenge Nur Laila Isnaini. Nah, artinya apa? Selama ada kehidupan pasti ada ujian.
Makanya kenapa Allah mengatakan dalam Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kemudian ayatnya diteruskan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi itu tidak hanya untuk kematian, tapi juga termasuk untuk semua masalah kita. Masalah kita ini dari Allah. Selama kita masalah dibantu oleh Allah dan pasti diselesaikan oleh Allah. Aku cerita nih, aku baru dibully makan di Singapura, tes psikologis. Aku ini kira-kira kan apa ora? Aku tes jantung, jantungku aman. Tes gulaku aman. Asam uratku aman. Kolesterol aman. Terakhir saya bilang sama dokter, saya mau dites tingkat stres saya seberapa besar. Saya pengen tahu. Tes nih. Begitu dites, dokternya datang. Gus Miftah, come here. I want to tell you about something. Kayaknya Taufik mantuk-mantuk rupamu. Paham fake. Dia bilang begini. Tanya sama saya begini. Anda itu pernah punya masalah nggak? Kenapa dokter? Kok tingkat stres Anda sangat kecil? Jangan-jangan Anda nggak pernah punya masalah. Saya bilang, dok, coba dilihat riwayat saya 4-3 bulan yang lalu seperti apa. Dokternya kaget. Anda dibully seperti itu, Anda nggak stres, berarti Anda. Saya bilang, untuk apa saya stres? Jangankan cuma masalah kita, nyawa saja milik Allah. Kowe ngono le, ditinggal ke pacar kok kowe gantung diri. Maka saya selalu bilang, cintailah pasanganmu cukup dengan sepenuh hati, jangan sepenuh jiwa. Karena kalau kamu putus dari pasanganmu cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Lagu enteng, orang mau ngomong apa? Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Contoh begini, boikot pengajian Gus Miftah, jangan undang Gus Miftah. Faktanya saya masih nolak jadwal pengajian. Ngundang Gus Miftah ora usah dibayar. Aku ning kemiri nggawa panggung dhewe. Aku nggawa aftersen tak bayari dhewe. Aku ngerti lagune aftersen saya mau senengi apa? Saka Yogya nganti tekane kemiri. Wong wedok saiki seneng larani. Wis tak korbanke waktuku, isih wae kalah karo gendaanmu. Aku ngerti sini kono peteng-petengan kayak ngomong kayak ndase ning dhuwur tangane nang ndi. Karena saya meyakini Nabi saja punya masalah. Kalau kita lepas dari masalah nggak bisa. Termasuk Allah juga memberikan ujian kepada bangsa ini. Karena bangsa ini bangsa yang besar, bangsa yang sangat gede, yang diurusi tidak hanya 1 juta 2 juta orang, 278 juta. Sekarang jangankan kau negara, rumah tangga saja, bapaknya 1, ibunya 1, anaknya 5. Kira-kira ada masalah apa enggak? Masalah. Suami istri, saya mau tanya, nikah itu nambah masalah atau ngurangi masalah? Nambah masalah. Siapa bilang menikah itu nggak nambah masalah? Nambah masalah. Keluarga di dunia yang nggak pernah punya masalah itu hanya satu, keluarganya Nabi Adam dan Siti Hawa. Kenapa Nabi Adam dan Siti Hawa nggak pernah punya masalah? Karena Siti Hawa belum kenal uang belanja. Nomor 2, karena Siti Hawa nggak punya ibu mertua dan nggak punya adik ipar. Padahal masalah rumah tangga yang menggui. Ono masalah karo maratuwane, masalah karo adik ipare, masalah uang belanjane. Nggih napa mboten, Bu? Makanya Bapak harus ingat, di bulan Muharram ini Kanjeng Nabi dawuh, man wasa'a ala iyalihi fi yaumi Asyura wasallallahu alaihi sanata kullaha. Barang siapa memberikan keluasan rizki kepada keluarganya, kepada anak dan istrinya di bulan Syura, Allah akan melapangkan rezekinya selama setahun penuh. Makanya besok
Kalau hari ini belum, para suami tolong mulai besok pagi tambahkanlah uang belanja istrimu. Setuju bapak-bapak? Setuju ibu-ibu? Yang belum pernah ngajak istrinya ke mall, besok pagi diajak ke mall. Tapi tolong kalau masuk ke mall, tangan istrinya dipegang erat-erat. Bukan karena sayang, takut masuk ke toko mana-mana. Jangan mikir takut, lah rondo keprimen. Kamu janda? Pek, rondo pek. Atasi pek. Nah, masalah itu tidak hanya kita hadapi, bangsa Indonesia juga punya masalah. Rumah tangga punya masalah, rumah tangga bangsa Indonesia juga punya masalah. Makanya saya selalu bilang, kita tidak hanya bisa menuntut pemerintah untuk mensejahterakan rakyat, tapi rakyat juga harus menuntut dirinya sendiri untuk apa? Untuk selalu mendoakan para pejabat di pemerintah. Contoh begini, saya milih Pak Prabowo, saya bertanggung jawab dalam hal apa? Atas kepemilian saya. Artinya apa? Kewajiban saya hari ini adalah mendukung kebijakan Pak Prabowo, mengingatkan Pak Prabowo atas janji-janji kampanyenya. Dalam konteks Purworejo sama, Anda berani milih Bu Bupati, Anda sudah milih, sekarang bupatinya sudah ada, kewajibanmu ngawasi, tidak hanya ngawasi, kita menuntut bupati untuk mensejahterakan rakyat, rakyat juga harus mendoakan pemimpinnya. Setuju? Wah, pemenang Purworejo viral begitu pelantikan kepala daerah bupati paling miskin se-Indonesia. Berarti awakmu beruntung. Lah bupatimu miskin itu jadi bupati, berarti si mau pilih orang mergo duwite, tapi mergo programe. Asal nyoblos. Mumet dasku. Wis rambutmu kaya merambut. Ora, aku mau bareng bakar jagung. Nah, suara pemenang. Bocah-bocah ben nganggo bathik malah kaya mantenan lele. Kiai ini gaule kaya ngene cah bene ya Allah bathikan. Saat ini mau berangkat toh, istri saya bilang, Bah, sini ke kamar. Tapi kerja kelon nih aku. Langsung jawab, iya Beb. Saya manggil istri saya Beb. Kadang-kadang Syaitonir rajim. Saya masuk kamar tuh mau cari baju, Bu, mau cari baju ngaji. Seperti biasa saya mau pakai belangkon, pakai baju yang saya siapkan. Istri saya bilang, Bah, saya sudah desain baju untuk Abah, tolong dipakai. Jadi ini desainnya bojoku. Daripada aku mulai diperenguti, mending tanggo toh. Loh aku mending diperenguti bakul es daripada perenguti bojo pada. Akhirnya, api ra bajuku. Apa? Iki model kopi yo ra dong. Ono. Loh, wetengku yo apik padaku gaweane olahraga. Malah kaya aspal tangan. Kalau berat badan saya itu terjaga karena saya rajin puasa. Saya puasa Daud sudah 10 tahun. Sehari puasa, sehari enggak. Pulang ngaji gini, besok pagi saya kerja kata, pulang ngaji gini saya masih nge-gym. Neng ngarep pondok ono lapangan soccer aku bal-balan. Lah aku ki gelandang serang, Taufik gelandangan. Ya wis anak gawang wis Fik. Tanganmu aja nyekel mbake to. Tangannya gratil. Jadi begini, Pak Prabowo hari ini berikhtiar untuk membawa bangsa ini maju. Program-program mulai dilaksanakan, janji-janji kampanye mulai ditunaikan. Contoh makan bergizi gratis, walaupun belum merata, sudah sebagian jalan. Penegakan hukum. Sekarang coba kamu lihat Jaksa Agung kalau nangkap koruptor, barang buktinya berapa? 11 triliun ditumpuk.
100 triliun, 900 triliun, itu belum pernah terjadi. Itu artinya apa? Kita punya harapan lebih dalam kerangka penegakan hukum. Kalau kemudian ala Gus hukum apa? Awake dhewe wong cilik diapusi terus. Buktine aku ning dalan ditilang karo polisi jaluki duit. Jangan kamu katakan itu pemerintah secara keseluruhan. Kabeh iki ana wong nakale. Nggih napa mboten? Suami baik ya suami ana sing nakal, pemerintah baik ya ana sing nakal, polisi apik ya ana sing nakal, tentara apik ya ana sing nakal. Saiki nggak usah lembaga, anak 5 podo-podo anaknya kiai, jaminan nggak 5-5-nya jadi orang baik? Nggak jaminan. Makanya hari ini apa? Yang kita butuhkan satu, bersabar, kasih kesempatan pemerintah untuk bekerja. Kalau kemudian pengen mengkritik pemerintah, ya dikritik dengan cara yang baik, bahasanya jangan kasar, ngomongnya yang dikritisi jangan fisiknya. Para pemimpin-pemimpin semuanya sudah punya kinerja untuk kita. Aku kadang-kadang jujur nggak nyaman. Saya bukan orangnya Pak Jokowi, tapi kalau hari ini orang tiap hari membicarakan Pak Jokowi terus ya kira-kira mesakil. Beliau sudah berjasa 10 tahun. Oh no, di masalah itu. Sekarang wajahnya Pak Jokowi berubah, Allah itu di make up ben mesake. Kita itu nggak pernah menghargai orang, nggak pernah menghargai. Bagi saya mohon maaf, Pak Prabowo punya jasa, Pak Jokowi punya jasa, Bu Megawati punya jasa, Pak SBY punya jasa. Seharusnya apa? Yang perlu dilihat itu adalah kelebihannya, bukan kekurangannya. Kayak ngopo kan? Apa? Sing berisiki apa? Wis ora apa-apa cangkeme dhewe. Paling mulai cangkeme sariawan. Itu mbaknya mau kencing biarkan. Nih, kota antarkan ini. Sekali ngadeg nguyuh wong 5, masa nguyuh berjamaah. Nah, apa Bu? Apa? Bajunya kopel. Ya beda. Ih, kamu nyamain aku. Kamu suka sama aku ya? Iseng kamu tak cocok. Masa langsung Gus bajunya podo. Masa podo tenan ya? Aku protes karo bojoku, Bun, masa bajune ana sing madani? Kan aku malu. Alah, daripada Taufik wingi bajune malah kayak korden. Gayane rukas. Rungkat yang gaya. Jadi gini ya, pemerintah hari ini baru ikhtiar untuk mensejahterakan masyarakat. Masyarakat, ayolah kita doakan pemimpin. Gini apa mboten? Ya supaya kita ada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong. Karena begini Le, ke depan ini tantangan kita semakin berat. Contoh, saya itu meyakini lama-lama Ustadz itu nggak laku di panggung karena akan kalah dengan ChatGPT. Orang cukup ngecat sama GPT ada jawabannya, nggak perlu tanya sama Ustadz. Sama halnya sekarang kamu begini, kamu lebih nyaman curhat sama ChatGPT daripada chat sama temannya sendiri, betul? Kalau curhat sama temannya sendiri kira-kira rahasianya bisa kebongkar apa enggak? Kebongkar. Kalau chat sama GPT nggak kebongkar. Sehingga tantangan kita ke depan itu akan semakin berat. Maka yang perlu kita persiapkan juga banyak. Disitulah kita harus berpositif thinking, husnudon. Jangan memperbanyak suudon. Saya kadang-kadang pemerintah baru 8 bulan kritikannya sudah nggak mutu. Aku nyesel milih Pak Prabowo. Apa cah cilik kayak mamane? Urung kebagian makan bergizi gratis, gawe video. Wow. Apa ya pantes itu? Wow. Pernah adab ya. Sekarang begini, di desamu ada kepala desa. Umpamane kepala desamu jenenge Paino. Paijo. Pantes rawa menyuruh, Jojo Pak Ijo, ora pantes loh. Nur Laila manggil suaminya apa?
Papah. Keren toh? Bakul es teh papah kok iki. Papah. Nur Laila panggilannya Mama. Bakul loyongnya jenenge Mama. Mama kok tungkake meletek-meletek Nur. Aku ki jujur ngeres Pak ya. Ndelok TikTok anak kecil belum kebagian MBG bikin video. Wow. Belum kebagian makan, Coba. Maka saya selalu bilang jadi pejabat tuh nggak enak. Nggak enaknya di mana? Kalau berprestasi jarang dipuji, kalau salah siap-siap dicaci maki. Kira-kira lebih banyak pujiannya apa caci makinya? Caci maki. Makanya kemudian saya berikhtiar, ayo ketemu masyarakat. Kowe nduwe usul apa nih Pak Presiden? Ngomong. Besok pagi saya harus berangkat ke Jakarta karena saya ada rapat dengan Mas Gibran 9:30. Kamu punya usul apa? Sampaikan. Kamu punya ide apa untuk bangsa ini? Sampaikan. Daripada ngomong di jalan, demo nggak karu-karuan, apalagi tanpa adab dan tanpa akhlak. Negara ini tidak melarang orang demo, tapi harus pakai etika, pakai sopan santun. Watawa bil haqi, watawa bis sabar. Ini rasa sesuai. Artinya saling menasihati dalam kebaikan, sabar. Hak, sabar. Ini jenenge sabar. Wes, ada yang mau tanya soal pemerintah, soal apapun atau punya usul, sekarang tak kasih kesempatan. Tak sangoni. Ya. Mik siap-siap. Siapa? Mana? Yang mana? Ini yang nunjuk panitian itu. Itu. Maju le, bener nih, kita nih. Allah rupamu. Ketoknya ramu tuh pertanyaanmu. Uang rupamu ramu yakinkan. Sebentar ini. Halo, namanya siapa bro? Abi Kara. Siapa? Abi Kara. Abi Kara. Santen gitu. Kara. Abi Kara dari mana Abi Kara? Kamu dari mana dek? Dilem. Miri. Oh Kemiri. Kamu sekolah, kuliah, kerja? Sekolah. Sekolah kelas berapa? Kelas 1 besok. SMA. Oh SMA. Wah, ndasmu kok cukur batok ya. Mau ini. Karena cita-citanya pengen jadi apa Kara? Bakul es teh. Mulai. Aku mumet nih Kemiri. Bersyukur toh gara-gara aku es teh terkenal toh. Ya semoga-moga kowe di bakul es teh. Ayo mestine ya aja rupamu. Jadi cita-cita dongake tenan ra gelem. Kamu sekolah SMA, SMK? SMA. Cita-citanya tenan pengen dadi apa tak dongake? Dokter, Gus. Oh, dokter. Ya semoga-moga di dokter tenan. Kowe berarti besok ngambil IPA. Oke. Pengen kuliah di mana? Gombong. Gombong. Emang Gombong ono fakultas kedokteran? Perawatan. Keperawatan. Gue kira jelas dokter apa perawat. Danane Gus, danane nggak cukup. Oh yakin saja. Maksudnya kalah karo cecak ra iso mabur rezekine nyamuk mabur ora pesimis kok. Datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Pertanyaannya bagaimana cara cecak mendapatkan rezekinya? Ternyata nyamuk Sherlock. Set. Ya semoga-moga jadi perawat tikus. Apa Kara? Pertanyaannya Ra. Apakah program makan gratis yang diusung oleh Pak Prabowo direncanakan untuk berlangsung secara permanen ke depan atau hanya selama masa jabatan beliau sebagai presiden? Apakah program makan bergizi gratis itu akan permanen seterusnya atau hanya di masa pemerintahan Pak Prabowo saja? Jadi begini Mas Kara, saya itu dulu anak pondok Saya dulu mondok nggak dapat kiriman dari orang tua. Saya kuliah nggak dapat kiriman dari orang tua. Di pondok saya nggak pernah sarapan. Saya nggak punya uang jajan. Sehingga kalau saya sekolah Bu nyuwun sewu, hanya bisa melihat teman-teman saya jajan dari jauh. Yang kemudian apa? Itu sangat berpengaruh kepada fokus saya ketika belajar. Kenapa? Karena perutnya kosong, lapar, kencot, ngeleh. Lah ternyata walaupun sudah tahun 2025 Mas Kara, ternyata masih banyak anak bangsa ini yang belum mendapatkan gizi yang dibutuhkan.
Makanya kenapa kemudian Pak Prabowo punya inisiatif untuk memberikan makan bergizi kepada anak-anak. Tujuannya apa? Untuk mencetak sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Nah, tentunya program ini harus kita dukung dengan harapan apa? Sudah tidak ada lagi anak-anak yang kekurangan gizi kaya cah iki umpamane. Kita kurang gizi. Tidak ada lagi ibu-ibu stunting. Ini fokusnya pemerintah. Lah, kalau program ini baik, saya yakin ini akan permanen. Kalau nanti Indonesia sudah menjadi negara maju, semuanya sudah bisa makan gratis, ya mungkin programnya akan diganti program yang lain. Tapi saya meyakini program ini program yang sangat baik. Makanya kita doakan saja, mudah-mudahan Indonesia punya anggaran untuk mengcover seluruh anak bangsa bisa makan bergizi gratis. Tepuk tangan untuk Pak Presiden. Besok sekolah toh, muga-muga sekolah undang kebagian MBG. Ya, 500.000. Enak men golek duit. Iki duit. Gede pombahmu gede. Telu, papat. Tambahi Gus. Kowe padha-padha karo Nur Laila cangkemmu. 700 Gus. Ya, menungsoe kakan suku rasa sambat wae ra kara. Ayo ibu-ibu atau mbak-mbak. Sebelah sini gantian. Wedok. Mau wis lanang. Dilong. Sini lo, sebelah sini lo. Nah, ndi lo. Mana? Wedok. Itu ibu-ibu itu yang pakai batik itu. Tengah itu, batik. Diranting. Taliku mlotro. Namine sinten? Miki kok mati. Udah hidup, cek. Saiki kurang ajar loh. Masa ibu wis suwe ra tau nyekel mic jrene. Loh, bukan pedama kok nyekel mic gitu. Namine sinten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu sinten? Ibu Sumiati Ervina. Sumiati? Ervina. Sum. Bu Sumiati saking pundi? Asal dari Pekalongan, Gus. Dari? Pekalongan. Serius? Iya. Kesini dari Pekalongan? Enggak, tinggal di Tuntung Pait. Apanya? Tinggal di Tuntung Pait. Tungtung Pait? Iya. Kok jadi koyo India ya lo? Tung sahur Tung Pait iki ngendi Tung Pait? Kutoarjo. Jenenge Tung Pait ngono? Iya, Tuntung Pait. Tung Pait. Iya. Tung Pait. Pait. Kerja apa di situ Bu Tung Pait? Kok Bu Tung Pait? Bu Sumiat. Saya penjahit. Penjahit baju. Penjahit. Oh, penjahit. Itu suaminya. Okay. Suaminya yang dijahit. Apa yang Bu Sumiati rasakan tinggal di Kutoarjo di Tuntung Pait? Seneng, susah, bahagia? Campur aduk jadi satu. Senengnya karena apa? Senangnya ya bisa kumpul sama keluarga. Oh, susahnya nggak dapat BLT gitu. Apa pertanyaannya Sum? Mau tanya Gus, kalau syarat-syarat. Mic-nya deket biar dengar. Iya. Mau tanya kalau. Ojo di mod. Ayo. Syarat rukunnya perempuan kalau sholat itu seperti apa, Gus? Soalnya kan. Lah ngaji fikih so ning pondok wae, iki ngaji kebangsaan lakon fikih. Sesuk datang rutinan malam Ahad Pahing di pondok. Itu baru kajian ngaji, kitab, ngaji macem-macem.
Di pondok, iki konser takon rukune salat. Iya maaf. Lah mesake sing rupa-rupa penjahat ngene iki to. Apa men rupa-rupa kaya Taufik. Ayo, iki sing wetenge gedene ya Allah iki. Iki jenenge tung-tung pae. Saya di sini mau berbicara yang lebih umum. Kalau mau tanya soal rukun sholat macam-macam di pondok saja besok malam Ahad Pahing. Saya punya rutinan setiap malam Ahad Pahing. Besok tanggal 2 sampai tanggal 5 Agustus itu ulang tahun pondok saya. Tanggal 2 ini mujahadah rutinan sama pengajian kitab. Seluruh vokalis hadroh top-top tak undang. Saya bagi 13.000 sembako. Hari Minggu paginya saya jalan sehat. Hadiahnya banyak motor, ono TV, sapi. Tanggal 4 ada hiburan, tanggal 5 saya konser. Ada Denny Caknan sama Tip X. Kok takon tiketnya piro? Gratis, Kang. Ning ora aja kok tiketing. OTW, aja takon wae. Pertanyaan lain. Aku mau pola bahas iki wong iki nggih pengajian umum mau takon rukun salat. Oh, wis lali. Ya kowe rasa takon tak sangoni wae. Kita takoni wae. Sebutkan 5 nama pahlawan nasional. 1. Ahmad Yani. Ahmad Yani. 2. Winoto. Sapa Pak Ijo? Ki pahlawan opo Pak Ijo ki Raden R.A. Kartini. Siapa? 1. Tadi siapa? Ahmad Yani. 2. Raden R.A. Kartini. Raden R.A. Kartini. Cut Nyadin. Apa? Cut Nyadin. Cut Nyadin. Terus? Bung Karno. Bung Karno. Muhyamin. 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 Tak takon, pahlawan dari Purworejo siapa? Winoto. Wiloto. Ahmad Yani. Winoto ki sapa to? Ahmad Yani. Pak tentara, Winoto ki sapa Winoto kuwi? Bakul sayur ya Iba. Pahlawan nasional dari Purworejo. Wilopo. Kuwi pahlawan ngendi tolong lho. Ayo dek kapan aku pengajian? Sebutkan nama pahlawan Indonesia. 1. Megawati. Loh, ki pahlawan apa meneh? Ahmad Yani kan? Iya. Diulangi. 1. Ahmad Yani. Ahmad Yani. 2. Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini. 3. Muhyamin. Iki pahlawan ngendi Muhammad kuwi? Muhyamin. Muhammad Yamin. Terus Cut Nyadin. ono sing marahi mbake jilbabe ireng iki lho. Wis kamu ruwet, kamunya tak kayak 300.000 kowe ruwet kowe. Mumet aku. Kayak 300 kayak. Yang depan sini mau tanya siapa? Yang depan. Sebelah depan sini. Sebelah depan. Contoh buri membesake. Sing paling tua. Kayak sing tengah kayak rupanya lemu kayak. Ayo sampean. Pakai topi itu. Sini. Itu lihat pakai topi itu. Tuh. Pak Ibu itu. Itu. Sabar. Insya Allah bar subuh ya. Ayo ibu ini ya. Assalamualaikum Bu. Loh mikir mati meneh. Piye to ki? Jangan. Bar. Nanti insya Allah after saya nyanyi sampai subuh. Semaput. Namanya siapa Bu? Lah siapa? Mikmu ke lho, wah iki sesuk sone tak evaluasi iki. Mbak, agak deket Mbak. Mosok
Son konser kalah karo son PAC Kemiri. Oh, masa JAP Muslimat Kemiri. Ya. Namanya siapa, Bu? Syahdu. Serius namanya Syahdu? Ya. Syahdu toh? Iya. Syahdu. Bu Syahdu dari mana, Bu Syahdu? Apa? Dari mana? Toraja. Toraja mana? Sulawesi. Serius? Iya. Kok di Purworejo kenapa? Ada acara apa? Nikah dengan suami. Iya. Suaminya pakai topi itu? Iya. Sudah berapa lama nikah? Baru 5 tahun. Oh, baru 5 tahun. Sudah punya anak? Belum. Tinggalnya di sini apa di Toraja? Di sini. Oh, di sini di mana? Di Purworejo. Iya mana? Di Tok Songo. Hah? Tok Songo. Tok Songo. Iya. Tok siji medeni Tok Songo. Jenenge Purworejo ki api-api ya tung pahit. Tok Songo. Nah, aslinya tapi Toraja. Bisa ngomong Jawa? Sedikit. Sedikit. Suaminya siapa namanya? Suyono. Api lagi. Terima kasih atas kehadiran di pernikahan kami, Syahdu dan Suyono. Pak, suamimu Suyono pekerjaannya apa? Pengangguran. Pengangguran. Yon, kerja Yon. Terus kalau Mbak Syahdu pekerjaannya apa? Pengangguran. Iki son iki jan cah son wis. Oh isin aku. Sone ora ana suarane belas iki lho. Suyono pengangguran, Syahdu pengangguran. Iya. Terus untuk hidupnya gimana kok pengangguran? Percaya sama Allah. Ya. Iki kiai kudu belajar karo Syahdu iki. Jadi sesuk kaya awakmu takoni, "Kenapa kamu gak kerja?" Ya, percaya dengan takdirnya Allah. Kenapa kamu gak cari suami? Percaya Allah akan ngasih saya suami. Siapa suamimu? Suyon. Benar, saya percaya sama Allah. Percaya sama Allah. Dan Nyabrang selama jalan. 5 tahun pernikahan ini alhamdulillah lancar-lancar saja. Lancar saja. Bisa makan. Bisa. Dapat duitnya dari mana? Dari mana-mana. Dari mana-mana. Dari saudara atau siapa? Dari apa? Iki wong ampuh tenan iki, sumpah wong ampuh. Tapi nyuwun sewu, Bu Syahdu agamanya apa? Dulu saya seorang biarawati. Oh, dulu biarawati. Sekarang Sekarang sudah Islam. agama kok pengangguran? Saya sudah Islam. Tak pikir begini, dulu saya seorang biarawati, sekarang biarawan loh. Dulu sempat pernah jadi biarawati. CB. CB itu apa? Carolus Borromeus. Carolus Borromeus. Terus kalau sekarang Sudah Islam. sudah Islam. Saya itu selalu pesan sama orang yang mu'alaf sama saya. Jadi orang beragama itu harus move on. Artinya apa? Pindah agama itu urusanmu. Tapi jangan pernah menjelek-jelekan agama sebelumnya. Betul? Ya sudah. Benar. Orang Indonesia itu kan kadang-kadang kalau ganti agama itu nggak bisa move on. Agama A pindah ke agama B, tapi masih menjelek-jelekan agama A. Ini namanya tidak bisa move on. Bahwa dalam beragama itu tidak ada paksaan, itu iya. Tapi saya paling nggak seneng kalau kemudian Indonesia itu diusik gara-gara tidak bisa rukun, gara-gara perbedaan agama. Terus yang mau tanyakan apa? Mbak Syahdu yang yakin makanya dikasih oleh Allah. Jadi nggak ada bedanya Mbak Syahdu dengan burung empret. Saya minta Wewin Solution. Agak yang dekat, mic-nya agak Wewin dekat. Solution untuk segala masalah. Yang paling inti, yang pokok sekali, 5 saja dari Ustadz. Win-win solution tentang apa? Tentang masalah hidup. Percaya sama Allah. Satu. Satu, percaya sama Allah. 4 belum. 2,
lebih percaya lagi sama Allah. 3, utamakan Allah. 4, Allah yang pertama. 5, kembalikan semuanya sama Allah. Benar. Intinya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi begini, kalau ngomong masalah, saya mau tanya sama Mbak Sadu. Mbak Sadu, kalau ada anjing dilempar sama batu, kira-kira yang diperhatikan oleh anjing itu batunya apa yang lempar? Yang lempar. Salah. Batu, pertama batu, Batu. kedua yang lempar. Anjing itu kalau dilempar kerikil, ternyata anjing itu fokusnya bukan kepada yang melempar tetapi kepada batu. Sekarang pertanyaannya diganti. Kalau ada cowok dilempar kerikil sama cewek cantik, kira-kira yang diperhatikan kerikilnya apa ceweknya? Sekarang pertanyaan berikutnya, kalau Anda punya masalah, itu yang perlu dilihat masalahnya apa yang memberi masalah. Masalahnya apa yang memberi masalah? Bagi orang yang diberi masalah kemudian melihat yang dilihat adalah masalahnya, berarti kelasnya seperti anjing. Tapi bagi orang yang dikasih masalah, yang dilihat yang memberi masalah, berarti seperti cowok yang dilempar kerikil sama cewek. Itu artinya apa? Kalau kita dikasih masalah oleh Allah, jangan pernah fokus kepada masalahnya, tapi fokuslah kepada Allah. Itu yang disebut dengan fafirru ilallah. Subhanallah. Subhanallah. Makanya tadi sikap Anda benar. Anda nganggur? Iya. Enggak bekerja? Enggak. Makanya dari mana? Allah. Maka saya meyakini besok pagi anak-anak Kemiri banyak yang memutuskan untuk nganggur. Yang salah siapa? Syahdu. Provokatornya siapa? Syahdu. Suaminya namanya siapa? Rezeki itu memang sudah dijamin, Mbak, tapi perlu dijemput. Betul? Perlu namanya usaha, perlu namanya ikhtiar. Maka Nabi sekalipun yang imannya 1000 kali lipat dibandingkan kita, tetap bekerja. Nabi juga berdagang. Kenapa Nabi berdagang? Ngasih contoh bahwa sekelas Nabi pun tetap harus ikhtiar. Imanmu bener, tauhidmu bener, tapi nyuwun sewu, susah untuk dipraktekkan. Maka Imam Syafi'i sama Imam Malik itu pernah berdebat. Menurut Imam Syafi'i rezeki itu harus dijemput. Menurut Imam Malik nggak usah dijemput, kalau sudah saatnya pasti dapat. Akhirnya Imam Syafi'i pulang ketemu dengan juragan anggur. Imam Syafi'i, aku panen anggur, bisa nggak bantu saya metik buah anggur? Oh siap. Akhirnya Imam Syafi'i metik buah anggur, selesai metik dikasih hadiah. Gara-gara dia bekerja di kebun anggur dapat hadiah anggur. Dibawa pulang ke rumahnya Imam Malik. Pakai Imam Malik, ini buktinya orang dapat rezeki itu harus bekerja. Gara-gara saya kerja di kebun anggur, saya dapat hadiah anggur. Imam Malik makan sambil bilang, teorimu benar Imam Syafi'i, orang bekerja itu dapat hadiah, dapat upah. Tapi teori saya juga nggak salah. Buktinya apa? Saya nggak bekerja juga bisa makan anggur. Kuwi kelasnya wali du. Lah kelasnya kayak Suyana ya merangos yon. Tapi saya cinta walaupun dia merongos. Iya. Ya wis, iki penanya paling gokil, tak sejuta. Ya kowe ora rasa ngono. Wah, berarti teori saya benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhana, la ilaha illallah. Sadu akan Iya. Itu dari Allah. Pak, I love you. Mari kita ngomong Gus Mita, I love you.
Cek. Yakin soalnya tak evaluasi, tak pecat sesuk iki. Serai nak iki kesambet karo Sahdu iki. Gini. Setelah ini Sahdu semakin yakin dengan teorinya bahwa walaupun nganggur tetap bisa dapat uang 1 juta. Untuk beli apa Bu Sahdu uangnya? Oh buat makan. Tanam. Tak kasih teorinya supaya kamu sampai kiamat tetap punya uang. Saya kasih 1 juta, tolong simpen di dompet, jangan dibelanjakan. Sampai kiamat yakin punya uang. Saya kacakan. Kenang-kenangan dari. Iya. Dikacakan. Ki bahasa apa meneh? Dikacakan. Oh dilaminating. Ya salam sama Suyono ya. Nyedu, satu. Le. Iki sing iki cerewet iki sakno iki, ayo ngatek iki. Apa jenenge iki? Iki. Sing rambutnya dicat iki lho. Cek, ayo ngadeg kowe ngadeg. Namamu siapa? Aditya. Aditya. Wajahmu tidak sebagus namamu. Aditya dari mana, Adit? Butuh. Butuh. Butuh apa? Butuh apa? Kamu sekolah, kuliah? Kerja apa? Petani. Oh, petani top. Cah nom gemeti petani ki top. Kamu ngerti tani itu kepanjangannya apa? Tiang Agung Negari Indonesia. Udah menikah? Belum. Kamu kalau punya istri kayak Sahdu mau nggak? Iya. Bingung Gus. Bingung milih. Bingung antara Sahdu apa Nur Laila Isnaini? Orang milih. Sakjane cita-citamu biyen pengen dadi apa, Dit? Polisi. Lah terus? Ora dadine petani. Ya wis petani. Pengen jadi polisi, dadine petani dan kenapa dulu pengen jadi petani? Karena ikut bapak. Oh, jangan salah, anak pelayaran. Sadar. Kenapa anak pelayaran? Disiplin. Kalah kalau disiplinnya petani. Wajine tandur yo tandur, ndawut yo ndawut. Ya Radit, wae macul yo macul, orang macul tanah yo macul ndase tanggane. Apa Dit? Takon Dit. Mengenai pupuk. Waduh, angel iki pupuk iki. Ana wong dinas Purworejo ra iki takon pupuk iki lho. Kenapa pupuknya kenapa di Purworejo? Langka Gus, sama mahal harganya. Menurutmu kelangkaan pupuk yang ada di Purworejo itu sebabnya kenapa, Dit? Enggak tahu. Tapi kamu hari ini melihat pupuk itu langka. Iya. Dan kemudian yang kedua harganya mahal. Ya. Kuwi mergo teori dasar, lah barangnya longko ki mesti larang. Lah murah biasanya pas barangnya oke. Lah barangnya didik berarti larang. Kayak Adit ini nyuwun sewu ini makhluk langka. Kalau Adit langka berarti larang, piro. Coba itu gitu ya. Sekarang pupuknya langka, kemudian adapun harganya mahal. Coba nanti tak sampaikan ke Bu Bupati. Siap. Bu, wargamu jenenge Adit, tuku pupuk larang, tur barangnya rono. Piye Bu? Kan kepala dinas, kan kepala dinas PU macam-macam. Nah tak sampaikan. Kalau saya ketemu Menteri Pertanian tak bilang sama Pak Amran, pupuk ning Purworejo langka. Ani itu biasanya problem yang paling sering dihadapi apa Dit? Oh, selain pupuk. Apa? Hama wareng. Terus apa lagi? Keong Gus. Keongnya ngopo? Mangan tandurane. Ya diuntal genti yo. Terus kalau panen biasanya harganya stabil nggak? Kalau untuk jan soalnya kita cah cici tenan. Terus apa lagi problemnya?
Apa soalnya dilereni? Aku ki saya kira ngomong apa-apa wedi lho, aku ngomong bengok son yo viral meneh. Kaya wingi kae. Pengajianku tentang sound horeg sudah 1,5 tahun yang lalu. Waktu itu ono sing takon, "Masa kita sound horeg gak boleh ditanggap, Gus?" Ditanggap ora apa-apa. Karena waktu itu sound horeg belum seperti sekarang. Lah sekarang di Jawa Timur ada fatwa MUI mengharamkan ada kiai pesantren yang mengharamkan sound horeg. Sekarang dibentur-bentur ki, omonganku setahun yang lalu dibenturke karo fatwane kiai. Gus Miftah mendukung, kiai mengharamkan. Sekarang saya bilang, kalau sekarang ada sound horeg ya tetap ada norma yang perlu dipegang. Umpamane sound horeg nganti ngancurke omah ku ya ora pas. Sound horeg lewat menghancurkan gapura ya ora pas, ngerusak dalan ya ora pas. Malah wingi ning laut hiune stres. Ya tetap kalau mau bekerja di sound horeg monggo, tapi tetap harus ada aturannya. Sing ora seneng ngelokke dasar perindapan ya ora ngono, ya mesake lah delokke perindapan. Iki rupane kaya perindapan ya ora apa-apa ya Dit ya. Apa meneh Dit? Pun. Kuwi tok. Ya wis, jadi banyak masalah di petani. Makanya sebenarnya kita itu beruntung, Pak. Menteri Pertanian kita hari ini luar biasa. Hari ini luar biasa. Kula tuku pupuk regane piro? Lalen, Pak. Lalen wis suwe. Wis suwe. 500. Ya wis tak kair 1 juta gitu pupuk. Gue dikit nakal tak ajar. Boten Gus. Kowe rabi dong kowe. Belum nikah, ya wis 1 juta jadi gitu pupuk. Gede po tak ajar. Nah. Wis yo nyanyi dhisik yo. Mau nyanyi? Shallu ala Nabi Muhammad.